Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Kurniasari. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi konsep dasar perencanaan pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, simaklah video yang saya buat ini. Dan saya ucapkan selamat menyaksikan. Terima kasih. Mungkin kita akan mempelajari tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Oke, langsung saja. Mungkin di sini ada pengertian perencanaan pembelajaran. Dimana kan awalnya pasti pengertian dulu, apa itu perencanaan, apa pembelajaran, dan apa kalau misalnya arti dari dua kata itu menjadi kalimat. Dimana situ sudah saya tulis di PowerPoint saya. Perencanaan merupakan proses manajerial yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan sebagai salah satu upaya untuk menentukan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya, yang di dalamnya telah ditentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Nanti kalau udah perencanaan, kita sudah merencanakan, sama kayak saya sekarang mau mengajari kamu tentang materi ini, berarti saya harus siapkan ini. Semuanya tuh saya harus siapkan deh, yang rapi, bukan saya mempersiapkan materi yang lain, tapi materi yang ini. Terus di situ ada pembelajaran, merupakan suatu aktivitas atau proses belajar yang dilakukan secara sistematis oleh beberapa komponen yang tidak dapat terpisahkan, yaitu guru, peserta didik, kegiatan belajar atau strategi, dan tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran seperti saya nih kita sekarang. Ada saya sebagai guru atau dosen, kamu sebagai peserta didik atau mahasiswa. Terus kegiatan belajar kita ini strateginya apa? Saya pakai laptop dan di situ ada PowerPoint saya. Dan tujuan kita hari ini tentang materi apa tadi? Perencanaan pembelajaran, konsep besar perencanaan pembelajaran. Oke. Jadi kalau mau dibilang di situ disatukan dua-duanya itu dua arti itu. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu tindakan yang dilakukan guru atau dosen dalam mempersiapkan proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Karena semua sudah teratur dengan rapi, tertata dengan rapi. Jadi kayak begini, sama kayak kita sekarang ini. Oke, mungkin untuk slide pertama ini ada yang kamu mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut. Oke ya, sudah jelas ya, mungkin masih sedikit ada dasar-dasarnya saja. Selanjutnya di part 2 di situ ada rasionalisasi perlunya perencanaan pembelajaran. Nah, di sini ada menurut Sanjaya pada bukunya di halaman 31, alasan diperlukannya perencanaan pembelajaran yang tepat itu kaitannya dengan beberapa hal. Ada 4 hal di sini. Yang pertama di situ pembelajaran utamanya adalah proses yang memiliki tujuan. Itu tadi sama kayak artinya kan, pasti ada tujuannya. Terus proses pembelajaran merupakan proses sistematis dan kompleks. Pasti kompleks lah, karena ada hasilnya. Terus yang ketiga, proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang efektif manakala dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana serta pengefisien manajemen waktu, termasuk memanfaatkan sumber belajar. Sumber belajarnya dari mana? Ini kamu sekarang dari PowerPoint ini. Dan yang keempat adalah pembelajaran merupakan bagian dari proses kerjasama, di mana kerjasamanya adalah kamu dan saya sebagai guru, kamu sebagai peserta didiknya. Oke. Dari keempat poin ini lagi, ada yang kamu mau tanyakan? Karena tadi saya sudah kasih contoh-contoh kecilnya, tapi kamu bilang itulah kata kuncinya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Maksudnya kompleks ini ya? Kalau kompleks itu, kompleks. Kalau mau dibilang kayak perumahan saja itu kompleks, berarti kan bukan satu rumah kan, tapi banyak. Sama kayak gini, proses yang sistematis dan kompleks, berarti itu prosesnya bukan cuma satu, tapi banyak dan tertata, sama kayak perumahan-perumahan itu, para kompleks perumahan. Kan dia itu sudah banyak, tertata. Sama kayak ini, proses pembelajaran. Jadi itu materinya banyak, tapi tertata, makanya kita bisa lakukan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terus di situ yang ketiga ada tujuan dan fungsi perencanaan
pembelajaran. Nah, tujuannya pertama, di situ ada menyusun tahapan proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur. Yang kedua, mengimplementasikan kurikulum atas dasar bahasan yang terprogram dengan baik. Terus yang ketiga, memberikan ruang dan alokasi waktu yang memadai atau tidak menggunakan waktu yang efektif. Terus yang keempat, menentukan metode dan strategi dalam pembelajaran. Yang kelima, memprogramkan semua pembelajaran yang akan dibelajarkan kepada peserta didik. Yang keenam, menentukan media atau alat serta perlengkapan lainnya untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Terus yang ketujuh, ada menguasai sepenuhnya materi dan bahan ajar yang akan disampaikan. Dan yang kedelapan, untuk menyusun rangkaian alat evaluasi. Nah, mungkin kayak ini, yang di poin 7 itu tadi, menguasai sepenuhnya materi atau bahan ajar yang akan disampaikan. Kayak saya sekarang ini, saya akan menyampaikan kamu tentang materi ini tadi. Berarti saya harus kuasai dulu apa isi-isi dari PowerPoint saya, sekalipun kalimat di sini tadi sedikit-sedikit, kecil-kecil, tapi saya harus bisa berbicara secara lebih luasnya. Ini yang mungkin kalau pernah lebih sempitnya, lebih ini lagi. Tapi saya harus bisa secara luas memahami ini semua. Nah, terus di situ menentukan metode dan strategi dalam pembelajaran juga. Berarti kan itu saya harus tentukan metode apa yang akan saya pakai hari ini, strateginya bagaimana. Terus di situ pasti yang terakhir itu tadi ada menyusun rancangan alat evaluasi. Nah, di situ pastikan nanti setelah ini saya akan banyak bertanya sama kamu di mungkin nanti pada saat meet atau enggak mungkin pada saat final nanti terakhir. Terus memberikan ruang dan alokasi waktu yang memadai. Kalau ini ruang, kalau kita tidak ada ruang, otomatis kan kalian ini pasti akan bingung mau belajar di mana, atau mungkin akan ribet kalau misalnya mau kerja di luar. Kalau praktikum mungkin oke, karena memang harus di luar. Tapi kalau misalnya untuk pembelajaran seperti ini, otomatis harus di ruangan, atau enggak mungkin kita lewat Zoom saja. Terus alokasi waktu yang memadai, pastikan itu harus kita atur, karena jangan sampai satu hari full 24 jam kalian belajar. Apakah Anda capek? Apakah Anda mengantuk? Kita pun guru ini suara bakalan habis jadinya kalau kayak gitu. Oke, mungkin dari semua ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Oke ya. Terus di situ lanjut lagi di fungsinya. Nah, ini masih yang dasar-dasarnya saja nih. Fungsinya di situ ada 5. Yang pertama, mempermudah guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Pastinya kalau sudah ada tertata rapi rencananya, otomatis kan akan gampang atau mudah kita jalani pembelajaran. Terus terprogramnya kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, kalau saya sudah terancang dengan baik, kayak semuanya kayak kita berpakaian. Kalau kita sudah terprogram, kayaknya kita mau hari ini kita mau pakai baju ini, baju biru, jilbabnya jilbab apa. Nah, kan itu pasti akan berjalan dengan baik, apalagi pembelajaran. Terus habis itu menghindari kebingungan saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini karena pasti kan siswa kita sudah tuntun tadi, kayak kamu saya kasih tahu dulu pengertian apa, terus apa tadi yang kedua, rasionalisasinya di mana, terus tujuannya apa, fungsinya apa. Nah, terus habis itu ada yang keempat, itu adanya rangkaian kegiatan proses pembelajaran yang terstruktur. Nah, ini terstruktur dengan rapi. Jadi semua kalimat ini saling berkaitan. Oke? Terus yang kelima itu mengefisienkan manajemen waktu selama proses pembelajaran berlangsung. Masih kaitannya tadi dengan tujuan. Jadi fungsinya itu karena sudah diatur, jadi lebih mengefisienkan. Jadi bukan 24 jam kita pakai, mungkin 1 jam kita pakai belajar ini, terus selanjutnya mungkin kita pakai istirahat dulu, habis itu baru kerja tugas, habis itu mungkin lagi kerja yang lain lagi, jalan-jalan mungkin. Ya itu. Makanya itu saya sebagai pendidik, pasti kan kita akan disuruh
bikin dulu tuh namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk mata kuliah ini apa? Terus habis itu merumuskan isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari. Pasti kan kita tanya, kalau tujuannya ini berarti isinya apa saja. Nah, terus setelah itu yang ketiga ada merumuskan pendekatan, strategi, dan model-model pembelajaran. Nah, pasti kan nanti akan ditanya lagi, kalau isinya seperti ini, apakah pendekatannya seperti apa, strateginya seperti apa, model-modelnya seperti apa, apakah harus pakai praktikum atau tidak. Nah, saya mungkin pelajaran IPA pastinya harus ada strategi, itu pasti ada praktikum. Tapi kalau kayak saya ini mungkin praktikumnya tidak perlu ya. Nah, belum perlu, bukan tidak perlu, tapi belum. Nah, terus yang keempat itu ada merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang mencakup kegiatan awal dan kegiatan inti. Nah, ini pasti kan langkah-langkah pembelajaran itu harus kita susun rapi-rapi. Jangan sampai karena kita tidak susun, akhirnya kita bingung sendiri. Apa yang harus kita lakukan pertama? Apakah kita langsung suruh, oke anak-anak terima kasih, sampai ketemu selanjutnya? Akan tidak mungkin kita berkata itu, tapi mungkin kita susun, oke mungkin kita persilahkan dulu atau tidak kita mengabsen mahasiswa yang hadir. Terus habis itu menyampaikan materi yang kita akan bawakan apa, terus kasih tahu susunannya itu apa saja yang akan kita bawakan. Terus yang kelima di situ ada merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang akan digunakan. Asal sumber belajarnya ini dari mana? Nah, tadi kan saya kasih tahu kamu, kita akan menggunakan PowerPoint. Nah, terus di situ yang terakhir ada merumuskan evaluasi pembelajaran berupa penilaian yang berisi teknik, bentuk, instrumen, soal, kunci jawaban, dan penskoran. Nah, merumuskan evaluasi pembelajaran ini berupa penilaian. Nah, ini penilaian mungkin saya akan nilai kamu. Jadi kemudian nilai-nilai dari saya itu bukan cuma dari tugas, tapi bagaimana gaya kamu dalam menerima materi dari saya. Terus habis itu mungkin jadi bentuk-bentuknya tuh bukan cuma satu, jadi berbagai macam teknik saya lihat. Mungkin kehadiran kamu saya lihat, mungkin sekalipun hadir saya mau lihat terlambat atau tidaknya gitu. Jadi berbagai macam. Terus instrumen soal pasti, kunci jawaban pasti sudah ada. Tapi kalau teknik-teknik itu tadi, itu mungkin jangan sampai kamu bertanya kan teknik itu di mananya. Jadi kalau teknik di situnya. Jadi makanya penskoran itu banyak. Berbagai macam dosen beda-beda skornya. Sekalipun kalau mau dibilang jawaban kalian sesama mahasiswa ini semua sama, tapi kan teknik penskoran setiap dosen pasti berbeda-beda. Mungkin dia lihat kalau misalnya terlambat, dia kasih begini. Tapi kalau misalnya ada juga dosen yang tidak peduli dengan terlambat dan cepat atau tidaknya, ya jadi kalau mungkin saya ada lagi nggak ya? Oh, ternyata cuma sampai di situ untuk materi kita kali ini. Ada yang mau ditanyakan dari semua yang saya sampaikan tadi? Jelas ya? Oke, baik. Terima kasih buat Kinan atas bantuannya. Mungkin lebih tepatnya bantuan sih. Saya mengatakan bantuan karena kamu mau mendengarkan, membantu saya untuk mengeluarkan ilmu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mungkin saya ucapkan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.